Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Koperasi, hari ini kita mencoba mengajak sharing yang berkaitan dengan geliat dan dinamika koperasi yang ada di Indonesia. Harapan kita tidak gagal paham dan tidak terjadi mispersepsi. Bagaimana dan upaya yang memberikan masukan kritikan dari teman-teman aktivis koperasi ke Kemenkom, ya, apakah jadi diawasi OJK atau kembali kepada Dinas Koperasi. Ya, inilah yang akan dikelola di Undang-Undang PPSK. Baik, dalam sebuah catatan dari dialog, diskusi, dan kajian kemarin bahwa akhir ceritanya pemerintah, ya, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan aturan perihal koperasi simpan pinjam di Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau disingkat PPSK, ya. Undangan Pengembangan dan Penguatan, ya. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Artinya apa? Di sini ada pengembangan dan penguatan khususnya di sektor finansial. Ya, RUU PPSK atau Omnibus Law, ya, sektor keuangan, karena koperasi tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini yang perlu dicermati, menarik. Paling tidak yang awalnya dulu koperasi akan diawasi OJK, tetapi setelah memberikan masukan dari aktivis dan praktisi koperasi simpan pinjam atau koperasi syariah, maka eksekutif dan legislatif mendengar masukan tersebut. Di dalam rancangan undang-undang PPSK, ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ya, rancangan undang-undang pengembangan penguatan sektor keuangan, ada rencana semula bahwa Otoritas Jasa Keuangan, ya, akan mengawasi jalannya kegiatan KSP, koperasi simpan pinjam, baik yang terbuka open loan maupun closed loan, ya, yang hanya untuk anggota. Karena koperasi esensinya adalah dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Tetapi ada beberapa waktu lalu segmen koperasi yang melompat pagar melayani non anggota. Ini yang menjadi masalah. Maka akhirnya disepakati bahwa KSP dan KSPPS, ya, yang open loop, ya, yang akan diawasi OJK. Artinya kalau koperasi tadi melayani non anggota di luar anggota, itu yang akan menjadi lahan garapan OJK. Nah, jadi ini yang dicermati. Tapi yang menggembirakan memang harus ada sinergi antara wakil rakyat kita yang di DPR dengan pemerintah. Dengan sinergi ini insya Allah ke depan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah insya Allah akan berjalan lancar sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Manakala ada oknum, ya, yang misalnya keluar jalur, artinya memberikan pelayanan terbuka, bisa dipastikan mereka akan menjadi lahan garapan daripada OJK. Biarpun sementara pengawasannya lewat Dinas Koperasi. Dan nantinya Dinas Koperasi akan menyampaikan kepada OJK. Begitu. Nah, di rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ya, maka inilah yang menjadi catatan. Karena semula di RUU PPSK ada wacana OJK mengawasi KSP, baik yang terbuka atau tertutup. Tetapi sempat dicermati oleh Ketua Komisi 9 DPR RI bahwa Panja RUU PPSK sudah menjelaskan, ya, lebar-lebar bahwa koperasi simpan pinjam yang memperluas pelayanannya ke non anggota ini yang menjadi stressing. Ya, bersifat terbuka layanan, bersifat publik, dan bergerak di sektor jasa keuangan, ya, bergerak di publik bukan hanya anggota, bahkan di jasa sektor keuangan,
maka dia diawasi oleh OJK. Ya. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tidak semua KSP diawasi OJK. Kalau memang koperasi simpan pinjam itu sesuai koridor hanya untuk anggota, ya itu yang akhirnya dilayani. Begitu. Ya. Baik, itu sementara yang kami sampaikan dulu. Jadi ya, mungkin sedang adzan ya. Kita dengarkan dulu dan kita jeda sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, kita lanjutkan bahwa wakil rakyat ya, anggota DPR yang mencermati dan menandaskan bahwa KSP yang memperluas pelayanannya ke non-anggota, dia harus masuk kepada pelayanan OJK. Maka idealnya teman-teman koperasi sudah tegas kalau begitu. Kalau sampai memang untuk mendirikan koperasi, detail ikuti aturan main ke depan. Dari koperasi untuk koperasi, karena semangatnya koperasi itu dari anggota untuk anggota dan semuanya untuk anggota. Dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, makanya bahasanya internal. Internal. Khusus untuk anggota, bukan publik. Kalau publik, sudah nanti dari Dinas Koperasi akan menyerahkan lembaga yang publik tadi akan ke OJK dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Syariah. Nah, dilihat dari draft terbaru di RUU PPSK bahwa perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi oleh OJK hanya mencakup badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Jadi kayak lembaga keuangan mikro, kalau itu sifatnya publik ya wilayahnya OJK. Koperasi yang menempa dirinya untuk publik ya sudah itu wilayahnya OJK. Gitu. Maka bagaimana ke depan lihat agar kita benar-benar warna anggotanya sangat kental gitu. Baik, koperasi yang dimaksud ya artinya pengertian tadi adalah koperasi yang dimaksud jadi koperasi yang tidak hanya melayani anggota melainkan non-anggota. Maksudnya memang ada semacam kayak lembaga keuangan mikro, bank perkreditan rakyat, asuransi yang berbadan hukum koperasi. Nah, itu. Yang itu tentunya ya kalau dia publik maka mau tidak mau dia nanti masuk ke wilayah OJK gitu. Jadi memang disampaikan bahwa KSP yang harus diawasi oleh JK itu KSP yang mana? Tentunya harus ada referensi dari Dinas Koperasi.
Ya, sehingga dalam menentukan KSP yang harus diawasi OJK harus melalui proses penyeleksian. Siapa yang menseleksi? Ya tentu Kementerian Koperasi dan UKM. Tidak semuanya disetorkan OJK, kasihan OJK. Tentu ada penelitian, ada verifikasi, dicermati gitu. Jadi Kemenkom yang akan menentukan KSP mana yang perlu diawasi OJK atau tidak. Open loop ke OJK setelah ditentukan oleh Kemenkop UKM. Jadi kalau lebih aman ya sudah. Koperasi itu diniatkan berkoperasi dari anggota untuk anggota. Jangan untuk memperkaya diri sendiri atau menyembunyikan asetnya di koperasi, enggak. Koperasi itu kumpulan orang dan kumpulan modal, ya. Jadi jangan memperkeruh suasana gitu. Ya. Jadi aturan lebih lanjut KSP bila terjadi KSP close open, ya, close loop, berdasarkan penuturan pemerintah akan diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalam RUU PPSK dijelaskan bahwa Undang-Undang PPSK disahkan dan berlaku menteri yang menyelenggarakan utusan pemerintah di bidang koperasi. Dalam hal ini Kemenkop UKM. Ya memang tidak gampang. Bagi orang-orang yang berkoperasi tidak paham aturan main ya kadang-kadang mungkin salah susur ya, salah jalur. Tetapi okelah, cepat atau lambat pasti akan bisa diperbaiki. Cepat atau lambat pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi penilaian Kemenkop UKM harus diselesaikan paling lambat 2 tahun. Terhitung sejak Undang-Undang RUU PPSK disahkan. Jadi kemudian koperasi yang dimaksud, ya, tentunya wajib melaporkan kegiatan, menginformasikan usahanya kepada yaitu Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi. Jadi semakin jelas nyata, ya. Maka dalam evaluasi, penilaian dan membuat raport, Kemenkom UKM dibantu oleh pemerintah daerah, ya, provinsi atau pemerintah daerah kota. Nah, maka menteri yang menyelenggarakan di bidang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi ini kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi nanti kalau ada temuan dinas koperasi, ini koperasi kok buka untuk publik ya, pasti akan direferensikan ya di bawah komandonya OJK. Maka saya katakan koperasi itu basicnya jelas, kekeluargaan dan gotong royong. Maka dari, oleh, untuk anggota, ya, anggota gitu loh. Ya, perlu digarisbawahi ya. Jadi ya, Otoritas Jasa Keuangan Polres ke depan akan memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud yang paling lama 1 tahun sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan undang-undang yang ada, gitu ya. Jadi sebelum OJK menerbitkan izin usaha koperasi yang bersangkutan berwajib tetap berlaku dan pengawasan dilakukan Kementerian Koperasi atau pemerintah daerah atau provinsi. Gitu. Maka dengan adanya penetapan RUU PPSK ini, maka sebetulnya tidak terdapat perbedaan nyata pada koperasi. Ya, koperasi yang hanya melayani anggota atau ya non anggota. Gitu. Satu kesimpulan bahwa itulah aturan di negeri ini. Jadi sebagai warga yang baik, ikuti aturan tersebut, taati aturan tersebut. Karena aturan itu dibuat untuk manusia tertib, bukan untuk dilanggar. Jadi ketika seseorang sudah disiplin membayar iuran, administrasi atau apapun, menjadi aman dan terkendali. Itu satu kesimpulan. Wajah koperasi tetaplah berkoperasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kedua, maju harus, tapi hati-hati dengan kapitalis yang masuk di koperasi. Kemudian 3, dari waktu ke waktu penanganan koperasi harus canggih, harus berbasis IT. Ya, berbasis IT. Jangan sampai nanti menjadi masalah baru dalam kehidupan.
Gitu nggih. Dan paling akhir, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat diberkahi sama Allah. Dan tahun 2022 tinggal sesaat lagi. Semoga kita bisa melampaui dengan kebaikan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.